Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bidang Bapak Mustafa Kamal SPD. Yang kami hormati Bapak Pemakai Guru Penggerak yaitu Bapak Surya Driansyah dan SPD dan Bapak Yudi Prawita SPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta destinasi modul 1 B4 budaya positif guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan ilmu dan kesehatan. Selawat berkirim salam kita limpahkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang pagi hari ini saya sebagai moderator ingin menyampaikan susunan acara, yaitu acara diseminasi modul 1 B4 budaya positif guru penggerak. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Gunung Tiga, acara keempat penyampaian materi oleh guru penggerak yaitu oleh Bapak Surya Driansyah SPD dan Bapak Yudi Prawita SPD. Baiklah, memasuki acara kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yudi Prawita SPD. Kepada Pak Yudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita kali ini, sebenarnya sama-sama kita berdoa mengenai pertanyaan masing-masing. Untuk tema agama Islam saya akan mengaku ya. Pertama-tama dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi, ya Rabbana alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan wal maut wa rahmatan minal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin abadan fi sakaratin maut najatan minan nar wa la min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Yudi Prawita SPD. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Gunung Tiga kepada Bapak Mustafa Kamal SPD yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023 kita berkumpul bersama di ruangan MPS ATPH dalam rangka kegiatan yang pertama kali ini di sekolah kita yang dilaksanakan oleh guru kita yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Ada 2 orang, yaitu Pak Yudi dan Pak Sudi, yang dua-duanya mirip saya. Acaranya adalah diseminasi modul 1/4 dengan tema budaya positif. Ya.
Mudah-mudahan kegiatan ini yang diselenggarakan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menumbuhkan ide, menciptakan inspirasi untuk perbaikan kita dalam rangka kegiatan pembelajaran. Amin. Kalau negeri Melayu ini harus berpantun, kalau tak berpantun hilang Melayunya. Jadi saya tak berpantun dulu lah. Makan siang bangkai ikan nila, sambil bercanda bersukaria. Mari membangun pelajar Pancasila agar peserta didik berakhlak mulia. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Sudi dan Pak Yudi ini tentu tidak lepas dengan kegiatan kita juga ke depan persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang tujuan salah satunya kurikulum merdeka itu adalah membahagiakan peserta didik dalam pelajaran. Coba pada hari ini terkait yaitu membangun budaya yang positif di pembelajaran. Bagaimana caranya? Apa yang mesti kita lakukan? Nah itu nanti akan dipaparkan oleh kawan kita Pak Sudi dan Pak Yudi berdasarkan dengan apa yang telah mereka pelajari baik dari guru maupun dari interaksi mereka di saat menjadi guru. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan menumbuh kemakmuran kita dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian hari ini memang tidak bisa semua guru kita ikut karena sebagian melaksanakan proses PPN. Mudah-mudahan kita semua juga bisa membaginya ke kawan-kawan kita yang belum ikut pada hari ini dengan cara saling berinteraksi baik dalam musyawarah guru mata pelajaran maupun dalam interaksi sehari-hari. Saling berikan solusi, saling berikan solusi, saling memberikan motivasi agar semua kita berubah membangun citra, membangun budaya positif di pembelajaran kita. Salah satu kemarin adalah supaya murid senang belajar. Kalau tak senang belajar, tentu materi yang akan masuk akan diterima dengan senang hati. Baik, mungkin itu saja persambutan yang bisa saya berikan. Saya akhiri lagi dengan sebuah pantun. Kang guru loncat jangan dibidik, ular lari masuk bahtera. Duhai guru sabarlah dalam mendidik, biar murid jadi gembira. Baik Pak Ibu, selamat menjalankan kegiatan diseminasi ini. Semoga tahan nanti kena mungkin sampai malam. Ada prakteknya juga yang mungkin ya. Sabarlah. Ini baik untuk kita semua. Mohon maaf untuk kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Sekali Kesatuan. Baiklah, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh guru penggerak yaitu oleh Bapak Suli Adrian Syah SPDI dan Bapak Yudi Pradana SPDI. Kepada Bapak Abdullah. Baik. Jika hendak menyaksikan, lihatlah ikan di dalam kolam. Sebelum pemaparan saya sampaikan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMK 1 Bukit Kijang, rekan saya Bapak Yudi Praweda, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bintan, dan selanjutnya rekan-rekan Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati. Sebelum diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya dan Pak
Budi akan sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suri Artiansa dan rekan saya di sebelah ini Yudi Prawita. Kami berdua ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 yang bertugas di SMK Negeri 1 Gunung Kijang, tepatnya di Kabupaten Bintan. Adapun kegiatan diseminasi ini kami lakukan dengan tujuan yaitu memang pertama, ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi di sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kami ingin berbagi ilmu yang kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak agar kiranya bermanfaat untuk khususnya untuk mereka sendiri dan tentunya untuk rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Majelis Guru SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Dan yang ketiga itu dalam melakukan budaya positif ini tidak bisa kami berbuat saja Bapak Ibu, perlu kerjasama dari kita semua agar budaya positif ini dapat kita terapkan demi kemajuan di sekolah kita yang kita cintai ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu, di sini saya sampai ini bukan mengajar Bapak Ibu ya, kita sharing-sharing saja. Baik Bapak Ibu. Nah sebelum kita mulai poin-poin dari diseminasi ini, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya merupakan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di sini ada kata-kata menuntut. Kira-kira ini. Nah, di sini diseminasi kita tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Nah, budaya positif ini sebenarnya sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita, seperti bersalaman, berjabat tangan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu merupakan bentuk pembimbingan karakter sehingga nantinya siswa itu menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang poin 1 dan 4 ini akan saya jawabkan. Dan untuk sisanya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Yudi. Nah, di sini adalah pertama yang akan dibahas yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk poin yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Nah, next point ini. Nah, di sini kita akan coba sebuah permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan
kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar bersedia membuka kepala tangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau melakukan permainan ini, Bapak Ibu membuka atau menutup? Tergantung. Ya, kalau ini gimana? Membuka atau menutup? Menutup. Nah, kalau Pak Alif gimana Pak Alif? Menutup juga. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu. Ada terbuka sama tertutup. Nah, kalau misalnya kita tetap teguh menutup tangan kita, berarti kita teguh terhadap pendirian kita. Kita memegang kontrol penuh terhadap diri kita sendiri, tidak tergoda oleh orang lain, tidak terkontrol oleh orang lain. Nah, apabila kita membuka, berarti kontrol itu sudah berubah Bapak Ibu, sudah tidak di kita lagi, tetapi di orang yang membujuk kita. Nah, hal ini sama seperti anak didik kita Bapak Ibu. Dia itu sebenarnya masih menggenggam Bapak Ibu, belum mau membuka. Kita aja memaksakan untuk membuka, padahal dia itu masih mau menutup, tidak mau menerima. Dan jadi macam mana? Dan kita lakukan cara-cara yang benar mereka dengan senang hati. Kontrol itu dia mengontrol diri sendiri, dia bahagia membuka dengan penuh sukacita. Nah, jadi dalam pembelajaran dia ikuti pembelajaran dengan bahagia. Oke Pak Ibu. Nah, ini adalah perubahan para mitra belajar. Ini ada gambar ini, itu perubahan paradigma dari kontrol evolusi dari Dr. William Glasser. Nah, karena kita ini sebenarnya Bapak Ibu masih mengajar ini masih dipenuhi ilusi yang kalau misalnya kita lakukan, kita berharap bisa dan mampu anak itu untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Padahal itu bukan ilusi saja. Nah, apa ilusi itu? Kata Dr. William Glasser ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Kita berharap apa Bapak Ibu? Kita ini mampu loh sebenarnya mengontrol diri, tetapi tidak. Contohnya seperti ini. Badu, kamu hafalkan kalimat ini, kamu hafalkan rumus ini. Nanti kamu pasti akan bisa menjawab soal yang akan diberikan. Tapi nantinya apakah bisa? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Nah, itu yang ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat Bapak Ibu. Nah, ini ilusi. Contohnya seperti ini. Anak-anak, kamu harus datang pagi-pagi ya. Tidak boleh terlambat. Kita memberikan kekuatan positif. Nanti kalau kamu sudah datang pagi-pagi, kamu nanti pasti jadi anak yang disiplin. Apakah kita menyampaikan segitu anak bisa menjadi disiplin? Belum tentu Bapak Ibu. Hanya kita menyampaikan saja, belum tentu dia menyampaikan menjadi jadi perempuan. Nah, ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini. Kita ini tujuannya membuat anak merasa bersalah. Tujuan kita anak itu menjadi anak yang tegas, anak yang kuat padahal itu salah. Contohnya seperti ini. Kita bilang anak, kamu itu anak, kenapa harus cepat berlaku seperti ini? Padahal orang tua itu nelayan. Nelayan itu susah pekerjaannya, bertaruh nyawa, sedangkan kamu malah main-main di sekolah. Orang tua kamu berjuang loh. Nah, jadi kita membuat anak itu
merasa besar. Jujur saja ini saya mengharapkan Bapak Ibu. Hasilnya apa? Bukan malah menjadi anak itu tegar, tetapi malah luka di hatinya. Dia merasa bahwa dia itu menjadi beban dalam keluarganya. Alhasil belajarnya semakin menurun Bapak Ibu. Nah ini ilusi Bapak Ibu. Dan ilusi yang terakhir ini bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi kita ini sebagai guru sering melakukan itu. Contohnya seperti ini, ada anak lagi berantem, agar situasi kondusif, kita panggil, ayo sini, kamu ini, nah sekarang supaya kamu tidak kayak lagi, silakan beritahu maaf. Apakah anak itu minta maaf dulu? Iya, minta maaf. Tapi apakah dia sudah selesai? Belum. Hati itu masih ada nih benar-benar di sini. Nah itulah yang sering kita lakukan. Semua itu masih dalam bentuk ilusi. Nah, sekarang kita masuk yang namanya disiplin positif. Nah, apa makna disiplin Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita kata-kata disiplin itu apa yang terlintas dari Bapak Ibu? Pak Devi, disiplin itu kira-kira macam mana? Peraturan ya? Ya tentang disiplin itu pasti berhubungan dengan peraturan. Bu Ilvi gimana disiplin kesiswaan? Disiplin itu seperti apa? Ibu Ilvi? Patuh. Nah kita itu memaknai disiplin itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Nah kita itu memaknai disiplin itu seperti intinya itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita lakukan itu upaya intinya untuk kepatuhan. Salah Bapak Ibu ya. Yang benar makna disiplin itu seperti ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, jadi kita kadang-kadang orang itu disiplinnya itu karena terperintah sama kita. Dia disiplin karena terperintah sama kita, bukan karena nilai yang ada untuk melaksanakan disiplin itu. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah kebijakan sifat disiplin manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, contoh disiplinnya kalau yang dulu itu gitu. Misalnya kita mau masuk ke mall nih, di situ ada tulisan dilarang menggunakan masker. Nah, kita itu mendisiplinkan kita masuk ke mall itu pasti kita pakai masker. Tapi untuk apa? Agar boleh masuk ke ke mall. Padahal kita susah pakai masker susah kan? Nah itu disiplin itu. Nah kalau yang berdasarkan nilai, dari itu kita mengenali nilai apa sih yang dibalik peraturan itu. Kira-kira masker itu fungsinya untuk apa Bapak? Melindungi. Jadi kita mendisiplinkan kita dengan cara maknanya. Oh kita pakai masker untuk melindungi diri kita. Nah contoh yang lain seperti ini. Ada razia motor menggunakan helm. Kita pakai helm itu karena takut untuk razia. Nah itu makna disiplin yang salah. Yang benarnya kita itu memakai helm untuk melindungi diri kita dari benturan. Kalau misalnya kita jatuh agar kita selamat. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Jadi kita mendisiplinkan anak kita mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada disiplin yang kita buat. Dan ini tujuannya adalah untuk membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita kebutuhan dasar manusia, maksud kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
Nah, jadi Bapak Ibu, kita dalam mengajarkan kepada siswa itu tidak boleh menyampurkan semua, karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jangankan anak murid, saya sama Pak Indi aja udah beda kebutuhannya masing-masing. Bu Yufi sama Pak Menti berbeda kebutuhannya, jadi tidak kita bisa samakan. Apabila nih terjadi hal-hal misalnya tidak patuh segala macam yang tidak diinginkan dialami oleh anak, pasti kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, secara dasar kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival. Survival itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Survival itu pokok kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, papan. Misalnya anak dalam keadaan lapar, apakah bisa dia menerima materi yang kita berikan? Tidak akan bisa. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi dulu. Nih, bilangin gambarnya love, cinta. Jadi memang setiap manusia itu membutuhkan cinta. Ini terlihat Bapak Ibu, kadang-kadang anak rupa-rupa yang baru saja ataupun berbeda itu, sebenarnya dia itu meminta perhatian dari kita Bapak Ibu. Itu cinta ya. Yang kedua, yang ketiga adalah fun, dilambangkan dengan balon. Nah, kebahagiaan ya Bapak Ibu ya, dan jelas sekali kebahagiaan ini adalah kebutuhan dari setiap kita manusia. Begitu juga anak-anak. Jadi dia datang ke sekolah itu butuh fun, butuh bahagia, bukan butuh sebaliknya takut. Jadi bagaimana? Nah, memang pada dasarnya secara kontraknya kontrak anak itu adalah bermain. Nah, jadi buatlah pembelajaran yang berbentuk permainan agar mereka bahagia. Jangan kita masuk ke kelas kosong marah. Nah, jadi dia ke sekolah itu bukannya bahagia, dia takut kalau ke sekolah itu. Ya. Dan yang keempat itu freedom, kebebasan, dilambangkan dengan kupu-kupu. Nah, anak-anak juga ingin bebas Bapak Ibu. Kita kadang-kadang ceramah saja. Padahal anak itu mau mengeksplor dirinya. Dia mau belajar model yang lain, bebas. Mau belajar pakai video, mau belajar pakai permainan. Tapi kita tidak menyadari itu. Dia di sekolah itu merasa terkekang ya Bapak Ibu. Nah, power itu kekuatan ya, seperti kita lah, kekuasaan ya. Nah, kadang ada kekuasaan juga yang ingin terlihat menonjol di antara teman-temannya. Makanya bersemangat ingin menjadi ketua OSIS, bersemangat ingin menjadi ketua kelas. Nah, next ini. Nih ada kasus. Ibu dia guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi tugas seperti mulia, apa yang Anda lakukan? Nah, kira-kira Bu Feni. Jadi Bu Lia, apa yang Bu Feni akan lakukan? Iya, wis mantap kali ini. Tepuk tangan dulu Bu Feni. Benar ada kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Pak Ari kira-kira apa alasannya Pak Ari? Karena dia tidak melakukan. Iya. Berarti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi betul kata Bu Feni, kita tidak boleh langsung menghukum anak itu. Kita harus lihat dulu apa sih kebutuhan mereka yang terkurangi, yang tidak terlengkapi. Kita sedikit, kita tanyakan, baru kita selesaikan permasalahan. Next ini. Jadi ada 5 kemungkinan nih. Dalam konteks keterangan positif, Ibu Lia sebaiknya memberitahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi mungkin ada 5 loh.
Ada 5. Yang pertama survival. Agus dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sama seperti yang Pak Aji sampaikan tadi. Dia tak dibekali sama orang tuanya. Dia lapar, ya sudah, dia rampaslah makanan di temannya itu. Nah itu. Alasan yang kedua, Allah sedih cinta. Nah, teman aku sudah diperhatikan aku. Jadi dalam tindakannya itu, dia merasa diperhatikan kepada teman-temannya. Nah itu motivasi yang kedua. Berarti kebutuhan kita dia tidak terpenuhi, dia tidak mendapat kasih sayang dia di rumah. Nah, juga ini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, power itu, kuasaan. Jadi dengan dia itu kawan-kawan takut semua. Oh dia yang paling hebat. Berarti kebutuhan powernya itu berkurang. Nah, Agus merasa besar dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya yang sama. Tiap hari mie goreng, Senin mie goreng, Selasa mie goreng, bosan ya. Dia ingin bebas, makan telur juga, makan sayur juga. Kebebasan dia tidak tercukupi. Nah, fun yang terakhir, aku hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya besar. Nah, jadi dia suka orang itu, dia kawannya yang marah-marah. Nah, dia senang. Berarti kebutuhan kebahagiaannya kurang. Okay, next. Nah, karena Bapak Ibu semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita ini melakukan suatu hal pasti ada motivasinya. Motivasi adalah gerakan dalam diri kita yang membuat kita ingin melakukan alasan ingin kita melakukan sesuatu itu karena apa. Nah, jadi kita jauh-jauh lah. Kita ambil contoh saja lah dari kita aja lah, dari dulu aja nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tubuh badan. Seperti inilah contohnya. Pada hari Sabtu Minggu kita libur ke rumah ibu. Bapak kepala sekolah kita memberikan kita tugas untuk mengikuti pelatihan. Nah, kira-kira kita laksanakan atau tidak? Jangan libur nih. Nah, kita laksanakan atau tidak? Pasti ya, pasti kita laksanakan. Cuma motivasinya ini ada macam-macam Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban. Jadi kita pergi memenuhi perintah Bapak kepala sekolah kita. Takut nanti kita diberi sanksi, dikasih SP lah. Nah, itu motivasi yang berasal dari eksternal. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita mengikuti pelatihan itu, Bapak Ibu, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan uang transportasi atau ingin dapat pujian. Wah, Pak Budi rajin nih, libur-libur dia begitu latihan, padahal libur loh. Nah, itu motivasi eksternal. Saya rasa yang kedua itu tidak ada lah di SMK kita. Semuanya ketiga, tapi baik. Nah, untuk yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi saya mengikuti perintah dari Pak Sekolah itu memang tugas saya. Nah, tugas saya yang telah diamankan kepada saya dan saya harus bertanggung jawab pergi walaupun di hari libur. Dan juga saya nanti akan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk saya. Jadi kita motivasinya positif Pak Ibu. Nah, ini baru motivasi internal. Tujuan yang positif dari diri kita sendiri. Nah, itu kalau dibawakan dari kita ya, contohnya dari guru. Bagaimana pada siswa? Di sini Bapak Ibu kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang sering memberikan hadiah kepada siswa? Berikan hadiah kepada siswa ya. Contoh Bu Penny juga, ya, Bu Yufi juga sering. Kira-kira memberikan hadiah itu boleh tidak ya Bapak Ibu? Boleh.
yang memang masih kontroversi ya, boleh atau tidaknya. Cuma ini kita harus melihat dulu. Kita ini melatih anak itu motivasinya untuk apa? Jangan kita misalnya kita memberi hadiah itu motivasinya untuk mereka mengerjakan hadiah saja, bukan terhadap apa yang kita ajarkan. Nah, jadi Bapak Ibu harus berubah itu. Jangan anak itu kita ajarkan motivasinya terhadap misalnya mau hadiahnya aja, atau mau pujiannya saja. Atau anak ini bukan pujian. Nah, jadi kita harus maknanya di situ apa? Seperti ini. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi dan atau konsekuensi. Di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, itu basic. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva. Ia bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva tertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk seperti ini. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, pasti makin gaduh itu. Dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang hujung-hujungnya. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, ayo. Pak Arif, pasti Pak Arif. Kenapa Pak Arif? Iya, nanti mentalnya kena. Karena dia rasa malu ditertawakan oleh kawan-kawannya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi Bu ya. Nah, Pak Dido, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Yumi? Hah? Hukuman. Nah, kenapa hukuman Bu Yumi? Sudah nampak dari niat Pak Seno tadi ya. Dia itu ingin mempermalukan anaknya. Ya, jadi di situ termasuk hukuman. Nah, jadi apa beda antara konsekuensi dan hukuman, Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu suatu sanksi atau suatu hal yang sudah kita sepakati bersama-sama seperti tata tertib. Contohnya, kalau kamu terlambat, kamu akan mendapatkan konsekuensi. Dia sudah tahu. Sedangkan kalau hukuman, otomatis langsung serta-merta kita atau sebagai seorang guru langsung memberikan. Nah, itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Nah, jadi di sini ini adalah hukuman yang langsung. Jadi anak-anak itu dia hukum langsung ada hukuman langsung. Yang next Pak. Nah, kita balik berarti hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hah? Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Apa? Hukum. Karena lari ini merupakan suatu bentuk hukuman. Membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Ya, ini jelas konsekuensi ya, Bapak ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuatnya. Dia dicoret, ya konsekuensinya dia harus membersihkannya. Murid diminta bisa 12 kali karena
tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, hukuman. Mengganti tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Nah, murid meminta untuk berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ada hukuman. Ya, itu hukuman untuk karena membiarkan dia berjalan kaki itu dipermalukan oleh teman-temannya itu merupakan suatu bentuk hukuman. Berdiri di tempat sambil mengangkat satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu juga hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu sekarang itu mulai berubah, beralih dari yang kita memberikan hukuman kepada memberikan konsekuensi. Ibaratnya kalau konsekuensi itu anak itu lebih hidup, lebih rela. Nah, dia tidak ada berdongkol di hatinya, sehingga dia tetap mau bersemangat untuk belajar. Tapi kira-kira apakah hukuman itu tidak dilakukan? Ya boleh Bapak Ibu ya. Cuma itu adalah senjata terakhir. Senjata terakhir kita. Kalau tidak ada tak bisa lagi, maka kita terapkan hukuman. Oke Pak ini. Nah, baik untuk yang saya jelaskan cukup sekian akan disambung oleh Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua Bapak Ibu, kayaknya masih kurang ngopi sepertinya ini. Oh, yang buat saya sepertinya. Ya, enggak. Aku direkam Bapak. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi lanjut eksekusi musik kontrol dulu, sebenarnya saya ingin sharing aja sih. Sekitar hampir 3 bulan saya di guru penggerak, banyak sekali memang luar biasa materi-materi, pelatihan, bahkan serta ilmu-ilmu yang nggak saya dapatkan sebelumnya. Kenapa saya sampai bilang seperti ini? Karena begini Bapak Ibu, selama ini yang saya tahu guru itu hanya sekedar mengajar. Kita memberikan materi, memberikan pelajaran terhadap siswa, setelah itu selesai. Saya berikan nilai, itulah tugas saya ini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Guru itu ternyata tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang, kalau memang bahasanya kiasannya guru tanpa tanda jasa itu memang benar. Kenapa? Kalau kita titik balik awal itu, ya selain membentuk anak itu bisa atau hafal dengan ilmu yang kita berikan, kita juga bertugas itu untuk mendidik pola mental anak. Itu yang penting. Mental anak itu yang penting. Kenapa sih kita kalau lempar anak ke dunia industri pasti selalu saja gagal? Kenapa? Karena mental anak itu belum terdidik. Jadi ketika anak kita lempar ke dunia industri, mereka gagal. Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka mundur. Inilah yang seringkali banyak dikeluhkan oleh pihak-pihak industri. Ya, karena memang jujur saya sendiri juga masih kurang. Ternyata yang selama ini hampir dari 2016 saya mulai ngajar sampai sekarang itu yang saya baru dapatkan ternyata luar biasa sekali orang guru itu. Makanya saya mencoba bagaimana caranya untuk kalau dulu guru itu hanya bisa menuntut, bahasanya seperti ini. Nah, kamu pokoknya harus bisa pelajaran bapak, mau nggak mau. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kita sistemnya menuntut. Ya, bagaimana anaknya ini pengennya maunya seperti apa sih? Anak ini pengennya nanti kedepannya maunya mau jadi apa sih? Nah itu kita tuntut. Nggak bisa lagi kita menuntut. Kalau dulu mungkin masih bisa, tapi sekarang nggak bisa. Nah ini memang salah satu konsekuensi guru yang memang saya kira luar biasa besar sekali, ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap anak itu pasti beda karakteristiknya. Ya, satu anak dengan anak lain itu pasti berbeda, tak ada yang sama. Dia punya masalah, anak lain punya masalah. Ya,
Yang satu punya masalah, yang lain belum tentu sama masalahnya. Ya. Jadi mengenal anak ini sebenarnya penting. Nah, inilah yang saya pelajari di guru penggerak, dan luar biasa sekali, banyak sekali ilmunya. Dan mungkin Bapak Ibu tertarik kenapa saya kira ada salah satu senior saya di guru penggerak itu dari Pinter Utara, Pak Emilianto dan Pak Buni. Beliau itu sudah senior, luar biasa seniornya, mungkin seumuran dengan Wono kali ya, atau Pak Abdullah. Tapi beliau masih luar biasa. Gitu. Maksudnya luar biasa itu masih mau bagaimana caranya mengubah sistem pendidikan kita, bagaimana caranya mengubah sistem pendidikan yang ada di sekolah dulu, ya, baru nanti bergerak bagaimana ke depannya. Nah, inilah yang saya, sisi positif yang saya ambil dari selama saya berada di guru penggerak, saya masih jauh sekali bagaimana seorang guru itu. Ya, itu seperti Bapak Ibu, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, balik lagi ke posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya guru itu yang kita tahu ada 5 posisi yang harus kita ketahui. Ya, selama ini kita hanya bisa menuntut anak itu, kita hanya bisa menghukum anak itu, tapi tidak. Ya, ada 5 yang harus kita ketahui dari posisi kontrol guru ketika kita menghadapi suatu kasus. Ya, makanya kenapa tadi Pak Sugi memaparkan kasus-kasus, ya karena itu yang sering kita hadapi. Karena kasus-kasus itulah yang sering kita jalani, kasus-kasus itulah yang sering kali muncul anak-anak. Ya, karena luar biasanya banyak kasus, ya kalau kata orang makin banyak masalah semakin dewasa orang, betul? Ya makanya banyak masalah, yang pasti dewasa anaknya. Ya. Oke, ya. Di sini ada posisi nomor kedua, ada 5. Yang pertama adalah menghukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat adalah monitor atau memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya. Nah, secara umum dan saya juga, ya, pasti kita sering berada di posisi antara menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Betul? Ya. Kenapa? Ketika anak berbuat salah, pasti sekiranya kita langsung tidak hukuman ini, ya. Atau membuat orang merasa bersalah itu kayak, oh kamu kan udah melakukan kesalahan nih, ya, bapak kasih kamu hukuman ini. Nah itu seperti itu. Tapi pernah kita berada di posisi kita sebagai teman, kita sebagai monitor atau pemantau, atau kita juga sebagai manajer, ya. Oke, seperti itu. Ya, ini tulisannya luar biasa kecil, saya kenal pakai ini apa ini, ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu nampak, ya, nampak aja nampak ya. Oke, saya jelasin, ya. Nah, yang pertama adalah di sini adalah ada yang tadi disediakan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, bedanya, ya. Ketika ini saat berbuat, ya, kalau penghukum dia menarik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti, menyindir atau mengejek, ya itu ciri-ciri penghukum, guru yang menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ciri-cirinya perkataan yang keluar itu biasanya adalah berceramah dan mengatakan seharusnya, atau bapak kecewa nih, atau ibu kecewa nih, kamu anak yang melintas tiba-tiba begini-begini. Nah itu dia, berarti dia masuk ke membuat orang merasa bersalah, ya. Nah kalau teman, ya, biasanya itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Jadi kira-kira alasannya kenapa, ya. Nah kalau pemantau itu dia menghitung dan mengukur. Nah kalau manajer jadi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah kalau dalam perbuatan, kalau tadi dari perkataan, ya, perkataannya seperti ini. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum, ya. Kalau tipenya membuat orang merasa bersalah, ya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ya, itu lelah sekali mengatakan itu stres, ya. Jadi membuat sekolah anak itu seolah-olah bersalah, itu sudah membuat ke salah satunya menjurus ke membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian teman, ya, lebih kepada ajakan
ajakan sebagai seorang ibu. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau sih, gitu kan? Ingat nggak, bapak pernah bantu kamu atau ibu pernah bantu kamu gini. Jadi ajakannya lebih terhadap teman, gitu. Ya, kalau teman tahu, maka itu lebih bersifat aku dalam artian lebih ke peraturan. Ya, kalau misalnya peraturannya di sekolah kita gini, apa sih peraturannya? Lebih ke arah peraturan ya. Nah kalau manajer, ya, kalau manajer itu apa yang kita yakini, ya. Nah apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Nah kalau melihat dari ini, ya, kemudian nanti hasilnya adalah, ya, yang paling penting adalah hasil. Memberontak, menyalahkan orang lain dengan berbohong, itu penghukum. Ya ini hasilnya. Ini luar biasa sekali di dalamnya. Kalau kita melakukan tipe guru yang penghukum, itu lama-lama nanti anak itu akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain berbohong. Kenapa? Kalau berbohong, ya lebih baik berbohong daripada kena marah, betul? Ya, lebih baik berbohong daripada kena hukum. Gitu makanya. Seringkali banyak sekali kasusnya anak-anak kalau terutama anak-anak yang telat nih, seringkali gitu, Pak ban saya bocor, padahal bannya aman-aman aja. Gitu. Ya hal ini sebenarnya untuk menghindarkan mereka itu dari hukuman, ya. Padahal kalau kita lihat baik-baik ban itu sama sekali nggak bocor. Itu banyak sekali laporan-laporan saya terutama dari kelas 11 LDP itu luar biasa, gitu. Pasti ada aja tiap hari ban saya bocor, gitu. Nggak tahu memang bannya bocor, nggak tahu apa ini bocor, gitu kan. Nah ini dalam arti seperti itu karena mereka sudah mental mereka sudah terbentuk bahwasanya dengan mereka seperti itu mereka tidak akan kena hukuman. Nah makanya dari diri mereka sendiri itu sudah membentuk, kalau bahasa ini kesehatannya antibody, ya. Jadi sudah membentuk hal seperti itu. Udah gini aja, lebih baik berbohong dibanding kita marah. Nah inilah yang Bapak Ibu harus kita ubah mental anak ini. Bagaimana sih caranya sebenarnya kita sama-sama, karena kalau saya sendiri tidak bisa, kalau hanya satu guru tidak bisa, apalagi kepala sekolah sendiri juga tidak bisa. Kenapa? Karena sekolah ini kita yang punya, sekolah ini kita yang sama-sama kita punya, ya. Maka ini salah satu tugas kita, bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjadi guru yang memang posisi kontrol ini sangat penting, ya. Nah makanya yang paling utama adalah bagusnya adalah di posisi manajer, ya. Kenapa saya kira posisi manajer? Jadi manajer ini sistemnya tidak menghukum, tidak membuat orang merasa bersalah. Dan jangan Bapak Ibu kira menjadi seorang teman itu adalah posisi yang bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan nanti terjebak dengan yang namanya anak itu akan terkadang melunjak. Ya, kalau kita terlalu dekat dengan anak, ya, atau lebih dekatnya, ya, itu anak itu akan merasa bapak ini ibu ini gampang kok gini. Bapak ini nanti akan gampang kok gini. Nah, inilah yang memang harus kita sebenarnya ada gap atau ada space yang harus kita jaga, ya, untuk kita sebagai guru itu di bawahnya tidak turun. Itu seperti itu. Ya, makanya posisi seorang manajer itu sangat penting. Ya, oke, lanjut next satu. Nah, kembali ke kasus lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi kasus yang pertama ini adalah pada hari ini Pak Alfi tidak komputer, Pak Alfi dua namanya. Enggak ada orangnya, ya. Pak Alfi tidak masuk sekolah, ya. Pak Alfi merupakan guru matematika, ya. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi, ya. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Kiki dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Ya, karena Bu Rina ini masih barulah tugasnya. Nah, Bu Rina mencoba menyapa Kiki dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur, bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ya. Namun Kiki dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas
Oke, Bapak Ibu, di sini ya yang bisa kita ambil dari kasus ini ya, yang pertama itu adalah tipe Budina. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ya. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu semua Budina ini tipe posisi kontrol yang mana? Teman ya, teman ya, karena bahasanya itu ajakan ya, bukan seperti ayo kerjakan, kalau enggak bapak ibu pun gini ya. Nah ini ajakan, dan memang Vivi dan Natali ini ya, Mbak Ayunya malah santai aja tuh gitu, karena mereka menghargai Ibu ini. Nah, yang kedua ada kasusnya panjang banget ini, ya. Anton dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran lutut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anton dan Nasar sampai hingga kakinya terlepas. Ya, pada saat itu guru piket langsung memulai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Sumi sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Sumi pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, minta Dino memberikan cara yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Ya, karena Dino emosi akhirnya menarik meja dan akhirnya anjing batu Anto terlepas 3 buah. Ya, Dino pun akhirnya mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa sih yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Atau menjawab, saya perlu kaki saya diperbaiki. Simpel, ya. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat baju saya sampai copot 3 anjing begini. Ya, Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 anjing Anto yang terlepas? Ya, nah dalam kasus ini, ya, hal yang dilakukan Suti itu adalah tipe manajerial, ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah bertanya dulu, ya, ada apa sih? Ya. Kemudian setelah bertanya, ya, baru lanjut, ya, kira-kira keyakinannya seperti apa sih? Peraturannya seperti apa sih? Boleh nggak sih narik meja orang? Kemudian yang terakhir, kira-kira solusi yang bisa diberikan itu apa? Jadi Bapak Ibu, bukan lagi kita yang memberikan hukuman, tapi mereka yang sudah memberikan solusi. Contoh mungkin seperti ini. Ada anak telat, nggak masuk mata pelajaran matematika, hampir 30 menit. Ketika kita memberikan hukuman suruh menyapu, suruh ngepel, apakah itu sudah efektif atau belum? Ya, itu belum. Kenapa? Karena dengan menyapu dan mengapel kita tidak bisa menggantikan waktu 30 menit pelajaran matematika mereka, betul? Nah, inilah yang selama ini saya juga baru berpikir, oh iya betul juga ya. Selama ini hukuman yang saya lakukan ternyata sama juga ya. Betul, karena begini, jam pelajaran mereka itu sebenarnya menjadi berkurang dengan mereka dihukum seperti ini, dihukum seperti ini, dihukum seperti ini, ya. Nah mungkin bagusnya ketika mereka telat adalah kamu telat, ya. Nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi telat waktumu kira-kira selama 1 jam ini? Apakah kamu membuat ringkasan? Apakah kamu membuat resume tentang pelajaran yang kamu tinggal jam ini? Itu lebih positif dibanding ketika kita harus kamu ngepel WC aja dah, kamu ngepel atau kamu nyapu aja dah, atau kamu sampah aja dah. Nah akhirnya kalau terbentuk di sekolah atau di mental mereka, kalau bersihkan
sampah, menyapu, membersihkan WC itu hukuman. Nah inilah yang saya dapatkan bahwasanya sebenarnya hukuman ini positif atau enggak ya? Karena selama ini saya menganggap bahwasanya hukuman-hukuman seperti itu positif, betul? Ya, hukuman-hukuman itu sebenarnya positif, tapi ternyata ya banyak sekali hukuman-hukuman yang kita lakukan itu berdampak buruk bagi psikologi. Nah, kalau bisa dibilang sebenarnya guru itu psikologi nggak bisa bayar, gitu ya, nggak berbayar, karena kita memahami psikologi anak, kita memahami mental anak itu sampai ke situ. Ya, nah makanya saya juga masih mencari kira-kira apa sih hukuman yang tepat sebenarnya untuk anak ini. Karena kalau kita berikan hukuman yang seperti itu, membaca Al-Quran, baca lainnya, jadi akhirnya termotivasi oleh mereka. Makanya orang Indonesia jarang sekali membuang sampah pada tempatnya, karena mereka menganggap membuang sampah pada tempatnya itu adalah hukuman, bukan sebuah yang positif. Ya, itulah yang memang terjadi, yang sampai saat ini. Nah, inilah yang mau sama-sama mari kita ubah, bagaimana sih sebenarnya membuat hukuman yang positif, yang baik bagi anak, agar anak ini sebenarnya mereka tahu kesalahan mereka dan mereka mau memberikan solusi. Itu seperti itu. Ya, next maksudnya. Nah, keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini ya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama guru secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, menurut dosen tahun 1998, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, saya juga beberapa kali menerapkan di kelas pembelajaran terkait kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini merupakan peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh dalam pembelajaran, yang itu berasal dari mereka, bukan dari kita. Karena selama ini peraturan atau kesepakatan atau kelas yang ada itu berasal dari kita semua. Contoh misalnya nggak boleh makan saat belajar, kemudian nggak boleh tidur saat belajar, itu dari kita semua. Ya, akhirnya anak tidak bisa mentoleransi atau tidak bisa menerima dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, coba kita tanyakan kepada anak sekarang. Nah, yuk mari sama-sama kita bikin kesepakatan kelas dari mereka aja, gitu. Contoh, nggak boleh main HP dalam pembelajaran, itu dari mereka loh. Makanya pada saat masuk mulai pembelajaran, coba kita terapkan bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas. Ya, ketika pada saat pembelajaran, apa sih kira-kira kesepakatan kelasnya? Nah, nanti baru kita tanyakan ke mereka. Ketika dari semua jawaban-jawaban mereka kita kumpulkan, nah boleh nggak yang main HP di dalam kelas? Nggak boleh Pak. Berarti mereka sudah tahu. Itu karena berasal dari lingkungan mereka sendiri, berasal dari kesepakatan mereka sendiri. Ya, boleh nggak sih kita tidur dalam pembelajaran? Nggak boleh Pak. Ya, jadi ini full dari mereka, bukan dari kita. Makanya keyakinan atau kesepakatan kelas ini sangat penting sekali pada saat awal mulai pembelajaran. Ya, inilah yang saya belajar dari guru penggerak. Makanya setiap loka karya atau setiap kita ada kumpulan, setiap ada pelatihan pasti tanyakan kesepakatan kelas dulu. Kenapa? Karena kalau dari satu kelas sudah sepakat, pasti yang lain akan sepakat. Itu seperti itu. Berbeda dengan hanya kita yang hanya menuntut saja, ya, dan yang lain itu sementara siswa-siswa yang lain hanya mendengarkan, itu tidak bisa. Makanya kesepakatan kelas itu sangat penting. Nah, di sini budaya positif itu adalah hal yang utama. Nah, setelah adanya budaya positif itu akan membentuk ya lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu, ujungnya itu sebenarnya adalah budaya positif. Kalau sekolah kita tidak menerapkan budaya positif, tentunya kelas, peraturan kelas itu pasti akan jalan. Ya, mungkin evaluasi juga bagi kita semua. Kenapa sampai saat ini
peraturan-peraturan sekolah kita masih belum maksimal, masih belum dengan baik kita jalankan, karena memang budaya positif di sekolah kita itu masih kurang. Ya, berapa banyak sih siswa kita yang tahu poin-poin yang mereka kumpulkan saat ini? Saya yakin kalau kita tanya satu persatu pasti banyak yang nggak tahu semua. Poin kesalahanmu ada berapa sih? Pasti nggak tahu semuanya. Kamu kira-kira punya berapa poin lagi ya? Pasti nggak tahu semuanya. Ya, kenapa saya kira? Karena mereka masih menganggap poin itu sebagai suatu hal yang nggak penting. Gitu. Karena belum ada yang namanya budaya positif di mereka. Kalau kita bangun budaya positifnya dulu, otomatis yang namanya peraturan itu akan mengikuti. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang tantangan terberat kita adalah bagaimana cara memunculkan budaya positif ini. Ini berat ya. Terus, kenapa? Kalau kita mengubah yang namanya, kalau kita mengubah yang namanya ilmu dalam artian kita menambahkan itu lebih gampang dibanding mengubah perilaku itu. Yang namanya tingkah laku itu adalah salah satu yang paling susah diubah. Nah, ibaratkan candu Bapak Ibu ngerokok aja. Kalau kita mau berhenti ngerokok pun nggak bisa stop langsung. Pelan. Sama seperti budaya positif, kita nggak bisa kita langsung sekalian budaya positif semuanya nggak bisa. Kenapa? Karena mengubah perilaku itu hal yang paling susah di antara yang lain. Makanya harus pelan. Dimulai dari masing-masing kelas kita sendiri. Dimulai dari masing-masing kelas tempat kita mengajar. Itu hal yang paling simpel. Kenapa? Kalau semuanya sudah sepakat budaya positif, sudah semuanya nih, ya sudah sama-sama kita terapkan nih, pasti sekolah akan mengikuti nantinya. Ya, karena ujung tombaknya adalah pada siswa kita. Dominasi dari penduduk di sekolah adalah siswa. Ya, guru hanya sebagai center. Ya, poin utamanya. Ya, nah inilah yang penting sekali Bapak Ibu. Mungkin sembari berjalan kita sama-sama mengubah bagaimana caranya paradigma kita, ya paradigma budaya positif kita, ya karena saya kira luar biasa sekali potensinya kalau anak-anak kita sebenarnya bisa dari tingkah lakunya, dari sifatnya bisa kita ubah. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Kalau dari hal itu saja bisa kita ubah, ya tentu yang namanya ilmu, yang namanya pengetahuan dan lain itu akan mengikuti semuanya. Itu seperti itu. Nah, di sini ada poin utama yaitu peraturan yang kelas menilai dibagi 7. Ya. Nah, contoh misalnya peraturannya itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, nilainya apa? Tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, peraturannya. Nah, nilainya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Nilainya bagaimana sih? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, intinya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini lebih kepada kesehatan. Kemudian pergantian atau mengguliran. Ini menghormati orang lain, kesabaran. Ya. Kemudian gunakan masker. Ya, dia menilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan keselamatan. Nah, atau jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas tadi yang saya sampaikan. Ya, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ya, kemudian pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak yang mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterangkan di lingkungan tersebut.
Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan gerak pendapat. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira kalau saya berikan tantangan kepada Bapak Ibu semua yang mengajar, kira-kira bisa nggak membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira keyakinan kelasnya? Bisa? Bisa? Gampang kan, simpel kan? Karena kita akan mendengar pendapat saja daripada siswa, ya kesepakatan kelasnya seperti apa sih? Gitu. Ya, kemudian setelah kita mendengarkan pendapat dari siswa, oh Pak tidak boleh begini, kemudian kita ajukan balik kepada mereka semua untuk setuju. Ya, nah dari setelah itu kita dapat kesepakatan kita satu keyakinan kelas. Nah itulah yang kita pergunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, itu sebenarnya hal simpel tapi berdampak luar biasa. Ya, kenapa? Karena dari situ mereka itu tahu peraturan mereka sendiri. Oh, itu kan saya yang bikin, kok saya yang langgar. Daripada kita yang bikin, yang mereka langgar itu sudah biasa. Tapi bagaimana caranya mereka yang bikin, berarti mereka sudah tahu konsekuensinya. Nah inilah yang mungkin saya akan lakukan, Bapak Ibu, mungkin setiap kelas bagaimana caranya kita membuat suatu keyakinan kelas bersama. Itu seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi dalam menangani masalah. Ya. Jadi penanganan masalah, ya selama saya dalam TGP ternyata luar biasa sekali mengatasi masalahnya. Harus pakai segitiga, nggak bisa pakai kotak, nggak bisa pakai bulan, gitu. Ya, jadi harus pakai segitiga. Ya kenapa? Di segitiga restitusi ini sebenarnya adalah penanganan masalah yang saya kira cukup baik, yang sangat baik saya kira. Kenapa? Karena di sini adalah membuat anak itu tidak mentalnya tidak jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat anak itu bagaimana caranya mereka menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Karena Bapak Ibu yang terhormat dan bahagia ini, yang harus kita pahami adalah pendidikan sekarang adalah berpihak pada murid, bukan lagi berpihak pada guru, tapi berpihak pada murid. Murid maunya apa, ya udah kita turutin, tapi yang positif. Itu seperti itu. Itu sampai ke situ, berpihak pada murid, menghamba kepada murid. Ya bahasa Ki Hajar Dewantara. Ya, karena dalam materi TGP itu ujung tombaknya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu materinya seperti itu. Nah, jadi di segitiga restitusi ini, ya tujuannya sebenarnya membantu menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Intinya itu, memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau selama ini kita seringkali ya udah hukumanmu nanti bawa aja batang 6 biji atau hukumanmu bawa semen sekilo. Enggak bisa. Jadi bagaimana caranya mereka menyadari konsekuensi atau hukuman atau hal yang solusi yang mereka bisa berikan atas kesalahan yang mereka lakukan. Oke, next maksudnya. Nah, ini segitiganya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bawah dulu. Ya. Nah, setelah menstabilkan identitas itu sebenarnya yang validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, jadi sini kampus tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, keyakinan kelas seperti apa sih yang kita sepakati? Nah, terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tahapan segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Jadi dalam artian agar mental kita jatuh itu kita harus seperti ini dulu. Contoh perkataannya berbuat salah itu apa? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan itu, Bang. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak ibu atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
kamu berhak merasa begitu. Ada inilah perkataan-perkataan dalam artian dalam segitiga studi untuk menstabilkan identitas. Ya, jadi ini sebenarnya perkataan-perkataan simpel ya yang sering kali kita ucapkan ya. Nah, ini tujuannya untuk supaya rasa anak itu agak terbangun. Dalam artian terbangun itu tidak merasa jatuh ya ketika mereka membuat suatu salah atau ketika mereka melakukan melanggar suatu aturan. Nah, next one dulu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, setelah kita tadi nanya, setelah kita tadi berkata, oh nggak apa-apa sih kalau melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Baru kita tanya, alasannya kenapa sih? Kalau melakukan kesalahan itu, alasannya kenapa kamu melakukan atau alasannya kenapa kamu nggak masuk di pelajaran saya atau bagaimana? Nah, kamu patut yang kedua lah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah berkontribusi sesuatu yang penting. Ya, jadi validasi tindakan yang salah ini lebih ke arah bagaimana sih alasan sebenarnya apa yang menjadi dasar anak itu melakukan kesalahan. Jadi kita harus tanya itu dulu. Ya, next Pak Sudin. Baru menanyakan keyakinan. Nah, inilah tadi ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadilah Bapak Ibu segitiga institusi. Mungkin nanti mungkin bagusnya kenapa kita terapkan karena di sini kita bisa memberikan suatu konsekuensi kepada anak dengan atau tanpa kita mengganggu mental mereka. Ya, karena saya kira masing-masing anak seperti yang saya katakan ini, ya, dengan tahapan segitiga institusi ini, saya kira sudah sangat bagus sekali bagaimana cara kita menghadapi anak. Kita tanya dulu secara personal, secara pribadi, ya, baru kemudian kita berikan mereka sebuah apa sih kira-kira solusi yang bisa mereka jalankan. Ya, jadi tidak lagi kita bagaimana caranya kita menghukum anak, tapi biarkan anak itu memberikan solusi. Terserah mereka nanti hukumannya Pak saya harus nanti begini. Nah, baru kita tanyakan lagi, kalau kamu pusat, apakah kamu sudah mengganti hukuman yang ini? Seperti itu. Makanya luar biasa sekali. Oke, next Pak Suri. Nah di sini ada video ya dari penerapan segitiga restitusi yang dilakukan. Mungkin silakan disaksikan itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sule Andiasa, calon guru penggerak Akademi Untuk SMK Negeri 1 Unja.
kemudian saya akan melakukan praktik sertifikat yaitu melakukan identitas, atas tindak salah dan menanyakan identitas. Ya, saya akan juga tertulis. Nah, mungkin saya kira hari ini Bapak Ya, itu Bapak Ibu video yang bisa diberikan sedikit terkait bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi yang gampang sekali. Mungkin Bapak Ibu semua pasti bisa, saya rasa. Kenapa? Karena hanya poin-poin kecil saja yang kita tanyakan, yang bahwasanya membuat anak itu tahu mereka berbuat salah dan mereka mau menemukan solusi. Simpel aja. Nah, saya harap Bapak Ibu semua bisa menerapkan segitiga restitusi itu, ya, terlebih dalam kelas yang Bapak Ibu ajar nantinya. Kenapa? Dengan seperti ini, ya, minimal di sini ada 9, 10, 11, 12, ya, 12 atau ada 13 yang guru, ya, dari jumlah kita sekitar 30-an, ya. Nanti dari Ibu di sini dari 13 orang ini kita sebarkan lagi ke guru-guru yang lain, ya, bagaimana caranya melakukan atau menangani anak-anak yang bermasalah. Ya, jadi saya kira sangat luar biasa sekali manfaat dari
nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkannya saat pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu semua bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dimulai saat awal jam pembelajaran. Nah inilah contoh-contoh budaya positif yang simple sebenarnya yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, karena kita salah satunya sebagai seorang guru tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana caranya ilmu, tapi juga bagaimana caranya mengubah sikap dan perilaku peserta didik. Itu adalah hal yang paling penting. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Yang datang lebih dari Allah SWT, yang kurangnya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, demikian rangkaian acara pada hari ini. Sangat banyak sekali ya manfaat yang telah kita peroleh. Tentunya acara ini adanya program guru putra ini bisa memajukan sekolah kita tentunya dari disiplinnya, dan untuk saya sendiri juga insya Allah kita semuanya akan mulai benahi dari diri sendiri dulu, baru kita akan benahi anak didik kita ya. Jadi ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu guru yang lain. Semoga sekolah kita makin maju, makin disiplin, dan juga makin pribadi dari kejadian sebelumnya. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pemateri kita ya, Pak Sudarjan SPDI dan Pak Yudi Prawita SPD yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang diseminasi modul 1 budaya positif. Saya sebagai pembaca